Paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib adalah orang yang amat sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia bela sampai titik darah penghabisan. Padahal akhir ujung dari kematian Abu Talib, dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi jangan kita tanyakan kecintaannya pada Muhammad SAW. Betapa Abu Talib adalah pemimpin tertinggi dari Bani Hashim, suku Quraisy yang paling disegani saat di kota Mekah. Dia yang selalu berada di garis terdepan untuk membela Rasulullah SAW dari segala hinaan, serangan, bahkan ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Dengan sangat setia Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW, meskipun di dalam hati kecilnya ada rasa was-was, ada rasa takut. Tapi semua rasa was-was dan takut itu hilang, berganti dengan keberanian untuk membela Rasulullah SAW dikarenakan kecintaan Abu Talib pada keponakannya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Tapi kecintaan Abu Talib sesungguhnya didasarkan bukan atas dasar iman. Kecintaan Abu Talib pada Nabi Muhammad SAW itu didasarkan karena kecintaan atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kecintaan karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok keponakan yang paling dicintainya, amanah dari kakeknya Abdul Muthalib. Juga Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, terpercaya, memiliki moralitas yang sangat tinggi, dan itu diakui oleh masyarakatnya. Jadi kecintaan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, bukan atas dasar iman. Maka bagi kita orang-orang beriman, umat Muhammad yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dasar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan atas dasar karena keistimewaan kepribadian Nabi Muhammad saja, tapi dasar kecintaan kita karena iman. Sebab begitu kita tidak mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, maka keimanan kita akan dipertanyakan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman, kata Rasulullah, di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dari selainnya, mimmalih, dari hartanya, wa waladih, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dari seluruh manusia yang ada, maka aku yang layak lebih dicintai daripada yang lain. Maka Umar bin Khattab satu kali ditanya Rasulullah, wahai Umar, lebih cinta mana engkau kepadaku atau kepada keluargamu? Maka Umar mengatakan, aku lebih mencintai keluargaku ya Rasulullah. Maka tidak sempurna imanmu ya Umar. Maka Umar mengatakan, detik ini aku mencintaimu dengan segenap hati dan melebihi dari segala apapun yang ada. Begitulah dasar para sahabat mencintai Nabi. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah mendobrak masa-masa kejahiliahan, kegelapan manusia, menghantarkan manusia pada alam keimanan. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, tidak ada masa-masa yang paling kelam dan gelap dalam kehidupannya kecuali saat kematian Rasulullah SAW. Seolah dunia menjadi gelap. Amr bin As, sahabat mulia, satu kali menceritakan bahwa Amru sangat sering sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi sekalipun Amr bin As tidak pernah memandang Rasulullah dalam waktu yang cukup lama, karena saking segannya berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW. Dialah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan agar kita tidak terpancing emosi dan marah. La taghdab walakal jannah, janganlah kalian marah, maka bagi kalian ada surga, kata Rasulullah. Dialah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk membalas segala keburukan dengan kebaikan. Dialah Nabi Muhammad yang mengajarkan segala hal dalam kehidupan manusia
dia lebih berjasa daripada ayah dan ibu kita. Hari ini, detik ini, sebagian orang kemudian mencela, menghina dan mencaci maki Rasulullah SAW. Bahkan melecehkan dengan membuat gambar karikatur. Perancis hari ini sedang dilanda musibah besar karena dia telah merendahkan, melecehkan manusia yang paling sakral bagi kaum muslimin hari ini. Manusia yang telah menghantarkan jutaan manusia, 1,2 miliar di bumi hari ini menjadi muslim, disebabkan karena perantara perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah hukum asal dasar di dalam syariat ini bagi orang yang menghina, mencela dan melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya sangat berbeda dengan orang yang merendahkan, melecehkan selain dari Nabi Muhammad. Bahkan sahabat Nabi sekalipun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, seandainya mereka dicela, dihina, maka tidak jatuh hukuman mati kepada si pencela. Tapi khusus untuk Rasulullah, sepakat jumhur ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Sarimul Maslul, beliau mengatakan tidak ada dasar yang lebih kuat hukuman bagi orang yang mencela, menghina Nabi SAW kecuali hukuman mati. Jadi dasar ini disepakati oleh para ulama. Akan tetapi ketika kita berbicara siapa yang layak untuk menghukum mati, maka disinilah perlu menempatkan nilai-nilai fikih yang tepat agar tidak muncul sebuah kemungkaran, mencegah kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar. Maka tentu hukuman mati bagi pelaku hari ini dalam kondisi situasi kaum muslimin, peradaban umat Islam hari ini sedang banyak jatuhnya. Meskipun jumlah kaum muslimin 1,2 miliar di dunia, tapi secara peradaban di dunia hari ini yang mengendalikan bukan muslimin hari ini. Yahudilah pengendali peradaban di dunia hari ini. Oleh karena itulah, ketika peradaban ini dikendalikan bukan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin harus berhati-hati mengambil langkah-langkah tepat untuk menerapkan sanksi hukum bagi orang yang mencela dan menghina Rasulullah. Tetapi bagi jiwa kaum muslimin, kita mesti mempertanyakan jiwa kita. Ketika jiwa kita tidak punya rasa amarah, rasa geram, rasa marah terhadap kejadian ini, maka sungguh keimanan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.